Assalamualaikum teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Puasa gini masih semangat kan untuk beraktivitas di rumah? Harus tetap semangat dong, ayo semangat, jangan mager ya. Oh ya, hari ini sambil ngaduk kompos, kemudian saya mau mengompos, saya juga mau berbagi hal untuk teman-teman yang mau memulai mengompos di rumah. Ada beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman mau memulai mengompos. Nah, teman-teman, simak baik-baik ya. Kalau perlu boleh dicatat. Yang pertama, teman-teman harus observasi atau mengenal area tempat tinggal teman-teman. Nah, kita harus mencari tempat untuk menyimpan kompos. Jadi, kompos itu kan tidak boleh terkena hujan, tidak boleh langsung terkena matahari. Karena jika terkena hujan, itu akan menghambat proses pengomposan. Begitupun dengan terkena matahari secara langsung, bakteri pengurainya bisa mati. Jadi, terhambat di proses pengomposannya. Setelah observasi area tempat tinggal, hal yang wajib teman-teman lakukan sebelum mengompos. Yang kedua yaitu luas area dan material alas. Jadi teman-teman harus dicek mana nih area yang mau saya simpan komposter. Apakah areanya luas atau sempit, atau teman-teman mau simpan di dalam atau simpan di luar. Kemudian material di bawahnya itu maksudnya apakah material untuk menyimpan komposter itu dapat menyerap air atau tidak. Karena pada proses pengomposan biasanya kita itu menghasilkan kompos padat dan kompos cair atau biasa kita sebut dengan air lindi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman selain observasi area, kemudian teman-teman juga harus cek luas areanya dan material alas untuk tempat mengompos. Untuk hal yang wajib teman-teman lakukan, yang ketiga yaitu pilih tipe komposter. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih tempatnya seperti apa, kemudian luas areanya seperti apa, material alasnya seperti apa, dia menyerap air atau tidak. Misal teman-teman untuk areanya di luar udah bagus nih, sudah tidak terkena hujan langsung, tidak terkena panas secara langsung. Nah, kemudian material yang di bawahnya itu misal kayak saya nih, semen ya. Ada paving block, kemudian ada tanah. Misal teman-teman seperti saya nih pakainya semen gini material alas bawahnya. Jadi komposter yang teman-teman pakai bisa seperti saya, komposter keranjang atau takakura, kemudian komposter gerabah atau komposter pot, komposter ember. Nah, ini tuh kayak keranjang sama komposter ember itu dari barang-barang bekas, teman-teman. Jadi bisa manfaatkan langsung ya. Tapi untuk tipe komposter takakura seperti keranjang ini kan di bagian dasarnya sudah saya lapisi bantalan unsur coklat atau sekam atau daun-daun kering atau jerami, serbuk kayu yang cukup tebal ya teman-teman. Dan ini pun kardusnya juga yang cukup tebal. Mengapa? Karena ketika proses pengomposan biasanya ada air yang dihasilkan atau biasa kita sebut dengan air lindi atau pupuk cairnya. Sedangkan untuk komposter ember, komposter pot, itu bagian bawahnya karena tidak menyerap air, saya kasih tatakan
pot. Jadi teman-teman misal adanya baskom bekas boleh, tatakan pot seperti saya boleh, manfaatkan aja yang ada di rumah teman-teman. Atau nggak ada apa-apa, nah bisa teman-teman pakai tatakan pot sesuai ukuran ember atau potnya ya. Nah, cukup mudah kan untuk mengompos? Sebenarnya gampang teman-teman, asal kita mau, niat, dan berusaha buat berubah untuk mengolah limbah organik. Nah, ini komposter favorit saya, komposter gerabah. Saya mau ngompos sambil santai dan sharing dengan teman-teman di rumah. Nah, setelah kita memilih tipe komposter, selain komposter Takakura, komposter pot, kemudian gerabah ya, tumbler atau ember, ada juga jenis komposter lainnya teman-teman seperti lubang biopori. Nah, teman-teman punya lahan nih sedikit tanah, atau misalkan berapa kali berapa meter, bisa dibikin lubang biopori teman-teman. Itu juga komposter, malah lebih enak karena semua material entah itu hewani atau nabati bisa masuk semua ke dalam lubang biopori tersebut. Selain untuk komposter, manfaatnya juga untuk penyerapan air hujan, kemudian untuk menyimpan cadangan air. Bagus tuh lubang biopori. Saya juga kalau punya rumah maunya bikin lubang biopori. Nah, terus selain tadi ada juga seperti compost pile, kemudian banana circle, banyak teman-teman. Ada juga komposter pelita, ya komposter fermentasi limbah rumah tangga. Nah, itu kan biasanya anaerob atau tidak memerlukan udara. Yang awal saya sebutkan tadi itu biasanya memerlukan udara. Jadi butuh udara karena butuh diaduk, kemudian butuh dicek agar oksigen masuk. Sedangkan untuk anaerob atau yang indoor itu ada juga teman-teman. Jadi dia biasanya disimpan di dalam. Saya mau nyimpen komposter saya di dalam di dapur biar nggak bolak-balik, bisa teman-teman, bisa pakai velita ya. Itu sebenarnya bentuknya ember, kemudian dia kayak ada saringan gitu bagian dalamnya, mirip-mirip komposter aerob juga, cuman bedanya kalau komposter tumbler ember yang aerob itu dia dilubangi untuk bagian tertentunya agar udara masuk. Tapi untuk yang anaerob itu tidak ada udara sama sekali teman-teman. Kalau saya sih pribadi menyarankan untuk teman-teman yang pemula pakai dulu yang komposter aerob atau yang memerlukan udara. Nah, ini tuh tadi di gerabah nggak muat saya mau ngompos teman-teman. Aduh, kok ada sampah plastik, ada ini paling kerjaan anak-anak nih. Ya begitulah teman-teman, ketika kita memulai memilah sampah, kita juga harus bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Tapi nggak apa-apa, nanti sekalian saya update ke teman-teman bahwa sampah plastik itu nggak bakal bisa terurai selama setahun, 2 tahun, dia butuh ratusan tahun teman-teman. Nanti kita cek lagi ya, ini ide bagus juga nih, saya coba. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah tahu hal yang wajib teman-teman lakukan sebelum mengompos. Ada observasi tempat, kemudian kita cek areanya, material alasnya, kemudian pilih tipe komposter, dan yang terakhir memilih bioaktivator. Apa itu bioaktivator? Sebenarnya ketika kita mengompos, asal komposter itu dalam keadaan lembab, itu bisa ya. Misal kayak saya yang sekarang nih, saya lagi males nyari-nyari bioaktivatornya, campur-campurnya, tapi saya menggunakan air biasa saja, itu bisa teman-teman. Yang penting si kompos tuh lembab. Tapi lebih bagus lagi ada bioaktivator, karena di sana itu banyak mikroba yang berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan teman-teman di rumah. Misal ada EM4, kemudian ada pupuk organik cair, kemudian ada
ragi instan, ada makanan terfermentasi. Ya, jadi apapun yang terfermentasi itu bisa menjadi bioaktivator. Teman-teman habis nyuci beras nih di rumah, jangan dibuang. Nah, itu bisa menjadi bioaktivator, didiamkan atau direndam semalaman terlebih dahulu. Punya tempe, tahu, basi itu selain dikompos bisa juga direndam aja semalam karena dia kan memiliki ragi aktif ya. Jadi bisa untuk bioaktivator juga. Banyak sekali mikroba yang akan membantu proses dekomposisi di komposter kita. Ayo teman-teman, kita mulai mengompos. Jangan takut untuk memulai mengompos ya teman-teman. Gampang kok, mudah. Kalau teman-teman mau sharing, boleh di kolom komentar atau kemudian mampir ke Instagram saya, boleh DM ya atau gimana. Kita sharing, kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.